Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Eh, Terima kasih Ustaz telah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama dengan kita di malam Rabu ini untuk melanjutkan saat semua berpaling. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua, ikhwan akhwat, brother sisters dan teman-teman panitia, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Ada berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan, kita bisa ngumpul kembali bersama seorang pahlawan, seorang inspirator, khususnya bagi orang-orang yang mungkin punya kesalahan di masa lalunya. Lalu dia ingin move on, dia ingin bangkit, dia ingin memperbaiki raport merahnya. Maka salah satu inspiratornya adalah Ka'ab bin Malik, karena dia salah satu pahlawan dari perang Tabuk. Beliau yang menjadi buah bibir pada beliau tidak ikut perang, dan beliau harus menjalani hukuman yang sangat berat yang akan kita bahas di edisi judul atau dengan judul Ketika Semua Berpaling. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan profil Ka'ab bin Malik. Bagaimana beliau adalah seorang anak muda di usia 35 tahun. Lalu raportnya luar biasa, beliau ikut seluruh peperangan kecuali perang Badar, beliau ikut Aqabah, beliau ahli sufah, beliau bukan orang kaya, tinggalnya di masjid setiap hari, mengerjakan sholat, beribadah, membaca Al-Quranul Karim. Namun di momen yang sangat besar yang bernama Tabuk, momen yang sangat diimpi-impikan oleh para sahabat, bahkan sebagian sahabat nangis ketika tidak bisa ikut perang tersebut, justru dia tidak ikut perang. Pada saat dia sedang bugar-bugarnya, fit-fitnya, fresh-freshnya, dia punya 2 kuda, dan alasannya tidak lain tidak bukan karena dia sempat miss mengatakan, aku bisa menyiapkan semuanya kalau aku mau. Dia lupa mengucapkan insya Allah, dia lupa mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Lalu dia nunda lagi, dan akhirnya tidak ikut perang hanya gara-gara urusan-urusan yang sepele. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa Ka'ab mengatakan kalau ada orang yang udah niat untuk tidak ikut perang, maka kemungkinan besar dia nggak akan diketahui oleh Rasulullah SAW dan tidak akan tercatat di daftar list absensi pasukan perang pada saat itu, karena banyaknya umat Islam yang ikut di perang Tabuk. Dan ini berlaku untuk beliau. Beliau mengatakan dalam kelanjutan episode yang lalu, masih diriwayatkan Imam Bukhari, Ka'ab mengatakan walam yadhkurni Nabi SAW hatta balagha Tabuk. Tahu nggak bahwa Nabi SAW tidak sadar akan ketidakhadiranku, dan beliau tidak ingat tentang aku sampai beliau sampai ke Tabuk. Jadi Nabi nggak tahu bahwa salah satu sahabat terbaiknya Ka'ab bin Malik nggak ikut perang Tabuk. Kapan Nabi baru ingat? Ketika beliau sampai ke Tabuk. Wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk. Pada saat itu kata Ka'ab, Nabi duduk di tengah-tengah para sahabatnya di Tabuk. Lalu beliau bertanya, "Madza fa'ala Ka'ab bin Malik?" Ngomong-ngomong Ka'ab kemana ya? Kok saya nggak ngelihat Ka'ab bin Malik? Apa yang sedang dia lakukan? Dia hadir apa enggak sih? Dia ikut rombongan kita apa enggak? Qala rajulun min Bani Salimah. Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Satu kampung dengan Ka'ab, satu qabilah dengan Ka'ab, Bani Salimah. Kata dia, ya Rasulullah, habasahu burdah wan nadhara fi itfai. Ya Rasulullah, Ka'ab enggak ikut sama kita. Pakaiannya telah menahannya dan dia sibuk melihat dirinya. Apa maknanya? Ya Rasulullah, Ka'ab terfitnah dengan dunia. Ka'ab terfitnah dengan dunia. Dia lebih memilih kenyamanannya, dia lebih memilih pohon kurma yang sedang berbuah, rutop yang sempat kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dia lebih memilih santai, asik-asik, kongko-kongko di kota Madinah, dan dia nggak ikut perang sama kita.
begitu ada yang mengatakan hal buruk tentang Ka'ab, Mu'adz bin Jabal bersuara. Mu'adz mengatakan, bi'sa ma qulta, jaga mulut Anda. Ya Rasulullah, wallahi ma'alimna alaihi illa khaira. Demi Allah ya Rasul, kami tidak pernah melihat Ka'ab kecuali kebaikan. Anda jangan tukang fitnah ya. Anda hati-hati kalau bicara. Anda sedang bicarakan Ka'ab bin Malik. Demi Allah, selama ini rapornya bagus dan benar bagus. Orang ikut perang terus. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran kepada kita bagaimana kita dituntut untuk membela saudara kita. Dituntut membela teman kita kalau lagi diomongin orang, kalau lagi digibahin orang, kalau lagi dibully orang. Muslim nggak boleh diam. Anak muda yang beriman kepada Allah harus bersuara sebagaimana Mu'adz bin Jabal bersuara. Padahal kita tahu bahwa yang dipersaudarakan oleh Nabi dengan Ka'ab itu bukan Mu'adz, tapi Abu Talha. Artinya Mu'adz dan Ka'ab hubungannya baik, tapi nggak deket-deket amat. Tapi ketika Muslim dilecehkan, dia bersuara. Karena terinspirasi dengan sabda Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man dzabba an irdi akhihi bil ghibah, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya ketika saudaranya nggak ada. Ketika saudaranya dibully dia bela, ketika saudaranya digibahi, dibuka aibnya dia bela, ketika saudaranya difitnah dia klarifikasi. Apa kata Nabi SAW? Karena haqqan 'alallahi an yu'tiqahu minan nar. Maka wajib bagi Allah, bayangkan bahasa yang digunakan Nabi, wajib bagi Allah untuk membebaskan dia dari siksa api neraka. Subhanallah. Dan ini yang kita butuhkan. Kalau ada teman dijelekin, antum nggak boleh diam. Antum harus bicara. Jaga omongan. Sebagaimana Mu'adz mendiamkan ucapan dari salah seorang dari Bani Salimah. Jangan diam aja. Jangan menikmati. Jangan justru kita menghabisi teman kita ketika dia nggak ada. Makanya kan di dunia pergaulan anak muda, makan yang paling nggak enak makan apa? Makan teman. Itu paling nggak enak tuh. Kalau pete, jengkol masih oke lah. Tapi kalau udah makan teman, oh itu nggak benar. Temen lo makan, itu nggak bisa dipahami. Di dunia preman aja nggak diterima loh. Di dunia geng motor nggak diterima. Siapa punya pengalaman geng motor? Nggak diterima. Temen tuh dibela. Di dunia penonton atau supporter sepak bola, itu kalau salah satu jackmania digebukin, kira-kira yang lain ngamuk nggak? Ngamuk. Ini ngaku Islam, ngaku bertauhid. Orang Muslim dilecehkan dia diam aja. Subhanallah. Seorang wanita dilecehkan, dia nggak ada komentar. Kita harus bela. Makanya dalam riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, ada riwayat barang siapa yang mendengar saudaranya dijatuhkan, digibahi, difitnah, dirumpiin, lalu dia bela, maka Allah akan berikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Tapi barang siapa yang mendengar saudaranya, temannya, soulmate-nya, sahabatnya dijelek-jelekan orang lalu dia diam, Allah akan berikan keburukan di dunia dan di akhirat. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fasakata Nabi SAW. Begitu mendengar sedikit perdebatan antara Mu'adz dengan orang yang dari Bani Salimah, Nabi terdiam. Lihat Nabi fair. Karena Nabi juga nggak ngerti. Jadi Nabi diam. Jadi Nabi tidak membenarkan orang dari Bani Salimah, tapi Nabi juga tidak membenarkan Mu'adz bin Jabal, karena Nabi nggak punya data. Tapi Nabi tidak menjatuhkan Ka'ab bin Malik. Nabi diam saja. Oke, diam. Falamma huwa ala dzalika ra'a rajulan mubidan qata'a bihi sarab. Ketika Nabi sedang terdiam, termenung mikirin Ka'ab kemana ya? Benar nggak sih yang dikatakan orang tersebut? Tiba-tiba ada sosok pakai baju putih menembus oase pada saat itu. Lalu Nabi mengatakan, kun Aba Khaythamah. Ada dua makna dari kalimat di atas, kun Aba Khaythamah. Makna yang pertama, orang itu Abu Khaythamah. Makna yang kedua, Nabi berdoa, semoga laki-laki tersebut Abu Khaythamah. Faidha huwa Abu Khaythamah al-Ansari. Lalu setelah orang itu semakin dekat, sahabat bilang, ternyata dia benar-benar Abu Khaythamah al-Ansari.
Siapa Abu Khaytham al-Ansari? Kenapa Nabi mengajak kita untuk meninggalkan Ka'ab sejenak dan berpaling ke Abu Khaytham al-Ansari? Siapa dia? Apa yang dia lakukan? Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang dilakukan Abu Khaytham al-Ansari dan ini menarik buat kita. Yang pertama, sebagaimana dalam riwayat tersebut. Mari kita simak, kita lanjutkan riwayatnya. Dalam riwayat Bukhari, فَإِذَا هُوَ Abu Khaytham al-Ansari alladhi tasaddaqa bisa'i tamrin hina lamazahul munafikun. Dialah Abu Khaytham al-Ansari yang tetap mensedekahkan satu sok kurma walaupun dicibir, direndahkan dan dihina oleh orang-orang munafikin. Jadi ini orang, kenapa Nabi SAW senang ketika dia datang? Karena orang ini itu tetap beramal walaupun dicibir orang, walaupun dijatuhin orang, walaupun dihina orang. Karena kita tahu bersama, sebagaimana dalam tafsir At-Tabari, bahwa pada saat para sahabat berlomba-lomba menyumbang, kan ada yang nyumbang banyak, seperti Utsman nyumbang banyak, Abdurrahman bin Auf nyumbang 4.000 dirham. Ada juga yang nyumbang sedikit, di antaranya Abu Khaythamah. Abu Khaythamah hanya nyumbang satu sok kurma, sedikit jika dibandingkan dengan 4.000 dirhamnya Abdurrahman bin Auf. Nah, ternyata yang banyak dan yang sedikit itu dua-duanya jadi sasaran tembak orang-orang munafik. Mereka bilang Abdurrahman bin Auf pencitraan tuh orang, ria, pengen dipuji, pengen diakui sebagai orang dermawan. Tapi giliran ketemu sama Abu Khaythamah yang nyumbangnya dikit, apa yang Anda berikan nggak ada manfaatnya Abu Khaythamah. Allah sama Rasulnya nggak butuh dengan satu sok kurma. Dan celaan mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat apa? Tadi yang bisa jawab At-Taubah 81 siapa tadi itu? Ibrahim. Surat apa? Ayat ini ayat berapa? Siapa tadi? Ibrahim. Ibrahim. Allah sebutkan celaan orang-orang munafik di surat apa, ayat berapa? Kan antum suksesornya Fani katanya tadi ya? Iya benar ya, mau diganti antum ya pekan depan. Amin. Ibrahim, surat apa ayat berapa? Iya, Taubah 79. Oh, benar dia, benar kan? 79. Udah ngangguk aja, iya. Iya, At-Taubah 79. Kalau tadi kan 81, kita mundur sedikit jadi 79. Allah mengatakan alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayasharuna minhum. Dan orang-orang munafik yang menghina, mencaci orang-orang kaya yang berinfak dan bersedekah. Dan orang-orang miskin yang berinfak sesuai dengan kemampuannya tidak luput dari cibiran dan cacian mereka. Fayasharuna minhum, mereka rendahkan, mereka jatuhkan, mereka injek-injek. Orang kayanya dibilang ria, sum'ah, pencitraan, cari muka. Orang-orang miskinnya mengatakan, untuk apa Anda menyumbang sekecil itu? Nggak ada gunanya. Allah sama Rasulnya nggak butuh dengan sumbangan Anda. Fayasharuna minhum. Lalu Allah balas, sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Allah akan caci maki orang-orang munafikin dan mereka akan masuk ke azab yang pedih. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, profil Abu Khaythamah ini menarik karena Nabi mengajak kita sejenak berpaling dari Ka'ab ke Abu Khaythamah. Dan dari sini kita mendapatkan beberapa faedah. Faedah yang pertama, memang dalam kehidupan pasti ada orang munafik yang mencela orang-orang yang berusaha hijrah, membuli orang-orang yang berusaha bertaubat kepada Allah, menjauhkan orang dari Islam, mengkritik, menjatuhkan, mencela, membuli ketika kita melakukan apa yang kita bisa. Nah, kita nggak usah mikirin orang-orang seperti itu. Itu pasti ada tuh. Dan yang lucunya, mereka nggak punya effort. Orang-orang munafik yang mencela Abdurrahman bin Auf, yang mencela Abu Khaythamah, nggak menyumbang 4.000 dirham, juga nggak menyumbang satu sok korma. Dia cuma omdo aja, ngomong dan ngomong, komen. Jadi kalau hadirin yang dirahmati Allah, kita sekarang ada di hari-hari dunia komen, semua dikomentarin. Apalagi di dunia sosmed, hati-hati jadi munafik. Hati-hati jadi munafik. Salah satu ciri orang munafik, bisanya cuma komen.
nggak nyumbang, nggak ke masjid, nggak ibadah, nggak berhijab, nggak berpenampilan syar'i, nggak menjaga harta dari harta yang haram, tapi komen sana, komen sini, jatuhkan sana, jatuhkan sini. Iqra 3 nggak lulus, tapi kalau bicara agama jagonya, subhanallah. Ini munafik kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan sakhirallahu minhum. Allah akan cela mereka di dunia dan di akhirat. Hidupnya nggak akan bahagia. Orang-orang beriman itu senang ketika ada saudaranya bisa melakukan prestasi akhirat. Orang-orang beriman tuh bahagia ketika saudaranya ke masjid, saudaranya bisa melakukan apa yang dia bisa lakukan, bukan dikomenin. Dan ini yang terjadi pada hari itu. Nah, itu pelajaran pertama, jangan jadi orang munafik. Pelajaran yang kedua, kita lihat dari sisi Abu Khaythamah. Sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita berusaha taubat, kita berusaha hijrah, lalu dibully dari komunitas kita, dijauhkan, dicibir, dicela, jangan dipikirkan, jalan terus. Jalan terus. Nggak usah dipikirkan. Makanya Nabi memuji Abu Khaythamah, dia nggak mikir. Dia tetap nyumbang dan dia tetap berjihad bersama Nabi SAW. Mau dikatakan Allah nggak butuh, kayak dikatakan kesedikitan, kayak dia nggak peduli. Nah, kita juga demikian. Ketika orang mencibir penampilan kita atau mencibir hijab kita, perubahan diri kita, nggak usah dipikirkan. Nggak usah dipikirkan. Ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia adalah cita-cita yang nggak mungkin tercapai. Jangankan kita, Nabi aja dicela. Nabi dicela, Nabi dicaci maki, Nabi dikatakan orang gila, dikatakan dukun, dikatakan pengkhianat nenek moyang. Dan kalau kita naik ke step berikutnya, jangankan kita, Allah dicaci maki sekarang. Allah dicaci maki, ulama dihabisi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin kita bisa memuaskan semua orang, mustahil. Yang jadi parameter siapa yang muji kita, siapa yang cela kita. Misalnya teman-teman yang ada di belakang para akhwat, apabila misalnya besok keluar rumah jilbab dilepas, pakai tank top atau mungkin topless atau naked sekalian, kira-kira ada yang mencela nggak? Ada yang mencela, banyak yang mencela. Hari kedua setelah dia coba percobaan demikian, tapi jangan dilakukan ya. Ini sebagai sebagai contoh aja, hari kedua dia ganti penampilan, dia pakai hijab syar'i, dia pakai lebar dan seterusnya. Pertanyaannya, ada yang mencela juga nggak? Ada yang mencela. Pokoknya apapun dia pakai pasti ada yang mencela. Jadi jangan berpikir, jangan bermimpi kalau gue pakai jilbab nggak ada yang mencela gue, atau sebaliknya kalau gue buka jilbab gue pasti yang mencela akan diam. Enggak, yang celah kemarin diam, tapi grup sana mencela Anda. Itulah dunia. Jangan berpikir lepas dari celaan manusia. Tapi yang hendaknya kita perhatikan, siapa yang mencela kita? Apakah wali-wali Allah atau wali-wali syaitan? Siapa yang mencela kita? Apakah orang beriman? Apakah para ulama? Atau apakah para orang soleh? Atau para pengikut-pengikut syaitan? Ini yang menjadi pemikiran kita. Oleh karena itu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, Nabi senang dengan Abu Khaythamah karena dia nggak peduli. Dia nggak peduli sama sekali. Mau dicela kayak mau dijatuhkan, gue jalan terus. Ini yang harusnya mental Abu Khaythamah ini yang kita punya. Nggak usah dipedulikan. Makanya kan di dalam hadis ini mengatakan dia adalah orang yang menyumbang kurma yang sedikit ketika dicaci maki oleh orang-orang munafik. Tapi dia jalan terus. Ini yang harus kita camkan bersama-sama. Jangan terpengaruh omongan orang. Jangan terpengaruh omongan orang. Kita harus punya prinsip. Kita jangan diperbudak opini publik. Kita punya trendsetter yang jelas dalam diri Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita pegang teguh. Adapun dicaci maki biasa saja. Dan itu ujian keikhlasan, teman-teman. Ujian keikhlasan itu dicaci maki orang. Makanya salah satu kriteria orang-orang yang ikhlas, kata para ulama klasik, an yastawiya indahu al-madihu wadzam. Bagi orang-orang ikhlas nggak ada bedanya antara pendukungnya, followersnya dengan hatersnya, nggak ada bedanya, karena semua dua-duanya hanya dunia, semuanya hanya dunia, dan dunia hanya sandiwara. Yang muji kita karena tidak tahu dosa-dosa kita, yang mencela kita karena nggak pernah tahu mungkin ibadah kita, keikhlasan kita kepada Allah. Jadi jangan tertipu. Makanya ketika Imam Ahmad lagi dipuji orang, apa kata Imam Ahmad? Satrullah, laula satrullah lan fadhahna. Anda memuji saya itu gara-gara
Allah menutupi aib-aib saya. Kalau Allah bongkar detik ini juga, saya akan dihinakan oleh Anda. Itu Imam Ahmad yang menghafal 1 juta hadis. Itu Imam Ahmad yang pernah digebukin, disiksa di dalam penjara karena mempertahankan akidah atau ideologi tentang Al-Quranul Karim. Jadilah mental seperti mental Abu Khaythama. Itu makna yang pertama, atau faktor yang pertama. Faktor yang kedua, kenapa Nabi berdoa semoga dia Abu Khaythama dan mengajak kita break dari Ka'ab ke Abu Khaythama. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sebagian para imam seperti Al-Baihaqi, Ibnu Katsir, Ibnu Ishaq, para pakar sejarah, Abu Khaythama ini itu ikut berangkat bersama Nabi SAW di hari H. Di hari H ikut berangkat sama Nabi. Setelah beberapa hari perjalanan, dia kepanasan, dia pulang lagi ke Madinah. Aduh berat nih, capek gua, mendingan gue balik aja deh. Akhirnya dia pulang diam-diam. Jadi rombongan berangkat lanjut perjalanan, dia pulang. Roja. Jadi dia kayaknya asik banget kalau di Madinah. Dan dia punya istri 2. Dia punya istri 2. Lalu dia pulang kota Madinah, dia ketemu 2 istrinya. Lalu 2 istrinya sudah menyiapkan makanan yang enak buat dia, terus kurma, rutop yang segar-segar, lalu dipan-dipan yang nyaman, dan siap dia nikmati. Begitu dia mau nikmati sajian dan jamuan dari kedua istrinya tersebut, hati kecilnya mengajak dia berpikir. Dia mengatakan, asabar Rasulullah SAW asyamsu wal harru. Nabi SAW sekarang sedang apa ya? Beliau sedang merasakan teriknya matahari. Beliau kepanasan. Beliau kena badai pasir. Lalu Abu Khaythama santai-santai di sini. Mahadha bin nasaf, kata beliau. Ini nggak adil. Ini nggak fair. Kalau ada yang boleh santai, harusnya Muhammad bin Abdullah, bukan Abu Khaythama. Saya harus balik lagi ke pasukan. Saya harus ngejar Nabi SAW. Akhirnya dia katakan kedua istrinya, saya nggak jadi makan bersama kalian, tolong persiapkan kembali perbekalan saya, dan saya mau balik lagi ngejar Nabi SAW. Akhirnya dia kejar lagi Nabi SAW. Makanya dia ketinggalan. Dia ketinggalan. Makanya tadi kita balik lagi, ketika Nabi sedang nanya tentang Ka'ab, lalu beliau termenung, tiba-tiba ada laki-laki pakai baju putih, keluar dari oase padang pasir. Nah itu Abu Khaythama. Jadi dia baru datang. Lihat, kenapa Nabi SAW begitu semangat menyebut nama dia. Makanya dalam riwayat ketika beliau datang, ketemu sama Nabi SAW. Sebelum ketemu sama Nabi, dia ketemu salah satu sahabat dulu. Yang sama-sama ketinggalan. Tapi sahabat yang satu ini nggak ada kaitannya dengan dia. Akhirnya mereka jalan bareng berdua. Begitu mau mendekati Nabi, kata dia, mendingan kita pisah di sini deh. Karena gue ada dosa nih. Kayaknya gue diomelin sama Nabi. Jadi biar lo nggak kena omelan juga, dipikir kita CS-an. Yaudah kita pisah sini, biar saya ngadepin Nabi sendirian. Lihat, sahabat tuh gentle loh. Sahabat itu kalau salah bilang salah. Dan nggak bawa-bawa temen. Bukan cuci tangan. Jadi ketika ketemu temen yang gak kaitannya, lu temenin gua dong, biar kita domelin bareng. Enggak, dia nggak bilang gitu. Kita pisah di sini karena gue balik lagi tadi, waktu kemarin, berapa hari yang lalu. Kayaknya gue diomelin nih. Jadi biar lo nggak diomelin juga. Yaudah kita pisah, kayaknya jalan seorang diri. Begitu ketemu Nabi nggak marah sama Abu Khaythama. Justru Nabi mengatakan, ulalaka ya Abu Khaythama. Jangan diulangin lagi Abu Khaythama ya. Ini pertama kali dan terakhir. Lalu Nabi doakan kebaikan buat Abu Khaythama. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi, siapa sih yang gak pernah salah? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam tuh banyak melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kita merespon? Bagaimana kita move on? Bagaimana kita bangkit? Itu yang terpenting. Siapa yang gak pernah salah? Siapa yang gak pernah buat cacat dalam kehidupannya? Siapa yang gak pernah mendapatkan nilai merah dalam kehidupannya? Tapi orang yang bijak adalah orang yang bisa bangkit. Makanya ketika Allah menyebutkan kriteria orang beriman dalam surat Ali Imran,
Allah mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang apabila mengerjakan fahisyah, fahisyah itu dosa besar, dosa yang parah, dosa-dosa yang stadium 4. Aw dhalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya sendiri, dzakarullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini sedang bicarakan siapa sih? Ini dalam surat apa tadi? Surat apa? Ali Imran, Masya Allah. Antum tahu juga ya, antum tahu banyak surat ya. Ya kan baru tadi dikasih tahu Pak Ustadz. Oke, ayat berapa? Ayat berapa? 133, 134, 135. Ayat-ayat ini itu tentang orang-orang bertakwa. Kalau kita mundur sejenak, kedua ayat sebelumnya, Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Di antaranya itu tadi, yaitu orang-orang yang ketika melakukan dosa besar atau menzalimi dirinya, zakarullah, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Khaisamah, bayangkan balik lagi dia. Udah jalan nih berapa hari, aduh kayaknya berat juga Tabuk ya, nggak seindah yang gue bayangin, udah gue mau pulang aja deh. Begitu sampai rumah, iya nggak pantas dong, Nabi SAW capek, sekarang saya enak-enakan begini, enggak, saya harus nyusul lagi Nabi SAW. Zakarullah, ingat kepada Allah, ingat surga, takut kepada neraka. Ini yang kita harapkan dari kita semua. Dan pemikiran seperti yang harus kita renungkan. Kalau kita ada masalah ketika hijrah, kita diuji ketika hijrah, coba ingat Nabi deh. Apa ujian ke Nabi SAW? Lalu bandingkan seperti Abu Khaisamah. Iya, Nabi capek detik ini ya. Nabi lagi kepanasan. Nabi lagi kebakar teriknya sinar matahari. Kok gue santai-santai di sini? Oke, ketika kita berusaha hijrah, apa sih cobaan kita? Apa cobaan kita? Kita disuruh jalan kaki 450-an kilo sebagaimana Nabi jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Kan enggak. Apakah kita disuruh naik dan mendaki Bukit Thaur sebagaimana Nabi ketika hijrah beliau transit dulu di rest area namanya Gua Thaur? Kan enggak. Apakah kita pernah digebukin, pernah ditimpukin dengan batu sebagaimana Nabi ditimpuk dengan batu di Taif? Ketika kita hijrah, ketika kita berhijab misalnya, atau ketika kita berusaha mengatakan no terhadap uang haram, apakah kita diboykot selama 3 tahun sebagaimana dialami Nabi SAW selama 3 tahun? Kan enggak. Lalu kita jatuh, kita down, kita lemah, kita resign dari hijrah, kita mengundurkan diri, lalu balik kepada habitat awal kita. Kemana kita dengan Nabi SAW? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita rasakan itu nggak ada 1/10 yang dirasakan Nabi SAW. Karena Nabi sudah kasih janji, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, yang paling berat diuji oleh Allah itu para nabi. Bukan saya, bukan Fani, bukan teman-teman sekalian, para nabi. Jadi apapun cobaan hidup kita, saat kita taubat, saat kita hijrah, saat kita bangkit dari nol, itu nggak ada apa-apanya. Kecuali kalau kita declare kita nabi baru, dan itu palsu. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, yang pertama kali, yang paling berat ujiannya itu para nabi. Tsumma salihin, lalu grade berikutnya itu orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, lalu di grade berikutnya yang kesolehannya di bawah yang soleh sebelumnya, lalu di bawahnya lagi. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana pola pikir Abu Khaisamah. Begitu kita jatuh, ingat Nabi SAW. Ketika kita dijauhkan, susah dapat kerja, lalu berhadapan dengan keluarga besar, seringkali kita berhadapan dengan keluarga kita. Ada tantangan dari ayah atau dari ibu, ada kakak, dari adik atau dari mertua. Bukankah Nabi berhadapan dengan Quraisy? Dan Quraisy itu nama lain dari siapa? Fihr. Dan Fihr itu kakek Nabi yang ke-11 atau 12 atau 13. Artinya kalau antum dengar Nabi berhadapan dengan orang musyrik Quraisy, Nabi berhadapan dengan orang kafir Quraisy, itu artinya Nabi sedang berhadapan dengan keluarga besarnya. Nggak ada bedanya dengan kita, bahkan lebih parah, ribuan kali lipat daripada kita. Kan kita nggak pernah ketika sujud lalu ditaruh isi perut hewan ternak di atas punggung kita, nggak pernah. Nabi pernah mengalami demikian, tapi tetap istiqomah.
Oleh karena itu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita perbuat untuk Allah Subhanahu wa taala dan apa tantangan, apa ujian? Lalu bandingkan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Khaisamah. Kalau kita punya mental seperti ini, kita akan bangkit, kita akan move on sebagaimana Abu Khaisamah memperbaiki kesalahannya dan mengejar Nabi SAW dan akhirnya mendapatkan senyum Rasulullah SAW dan doa kebaikan dari beliau. Itulah Abu Khaisamah. Kita lanjutkan. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke Ka'ab bin Malik. Ka'ab menyatakan setelah sedikit perhatian kita dicuri oleh Abu Khaisamah. Ka'ab mengatakan bahwa aku mengetahui anna Rasulullah SAW qad tajaha qadiman min Tabuk. Aku mendengar Nabi dan pasukan berangkat dari Tabuk pulang menuju kota Madinah. Berangkat dari Tabuk pulang ke kota Madinah. Jadi semua telah usai. Semua telah berakhir. Karena perlu kita catat baik-baik, di perang Tabuk tidak ada perang pedang, tidak ada adu panah, karena umat Islam bisa dikatakan menang WO di perang tersebut, menang WO. Romawi tidak jadi berangkat ke Tabuk begitu mendengar Nabi berangkat ke Tabuk, dan mereka lebih memilih bertahan di benteng-benteng mereka. Ada pelajaran menarik. Jadi coba antum bayangkan lagi ya, pengorbanan mereka jalan 600 berapa kilo? 23 kilo dari Madinah ke Tabuk. Lalu mereka nyumbang sana, Uthman nyumbang 300 onta, lalu ada Abdurrahman bin Auf nyumbang, Umar nyumbang setengah hartanya, Abu Bakar semuanya. Lalu mereka sudah siap mati, ternyata nggak ada peperangan. Ternyata nggak ada peperangan. Dan ini sering terjadi. Sering terjadi. Yang kenyataannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Atau tidak seseram mimpi kita. Kenapa? Karena salah satu hikmahnya, Allah hanya ingin menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian. Jadi nggak ada perang. Begitu sampai Tabuk musuh nggak ada. Apakah gagal? Enggak, karena mereka sudah membuktikan diri di hadapan Allah. Allah ingin pembuktian. Mana buktikan Anda beriman? Jadi kesian orang-orang munafik yang nggak ikut. Kedok mereka kebongkar dan nggak ada peperangan. Coba kalau mereka ikut, kan nggak ketahuan mereka. Mereka ikut, mereka dapat nama, tapi mereka udah takut duluan. Nah itu kadang-kadang yang sering kita pikirkan kalau mau hijrah, kalau mau cari harta halal, kalau mau berhijab. Semua mimpi-mimpi buruk yang ada di otak kita. Padahal kalau kita jalani, nggak sesusah yang kita pikir. Gak ada peperangan di perang Tabuk. Dan nama Nabi dan para sahabatnya harum di tengah-tengah manusia. Bayangkan, Romawi nggak mau menghadapi. Itu kemenangan besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itulah syaitan. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Syaitan itu membuat was-was terus gitu loh. Nanti lo makan apa? Gimana anak lo ke depan? Lo nggak akan diterima di pekerjaan. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Was-was terus yang dikasih syaitan. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu. Syaitan itu selalu menakut-nakut kalian dengan kemiskinan, kemiskinan, kemiskinan. Dan mengajak kalian melakukan dosa. Itu syaitan. Padahal nggak ada perang. Rugi orang-orang munafik. Dan ini pelajaran kehidupan bagi kita. Kita berpikir akan terjadi perang besar, padahal nggak ada. Terus buat apa Allah membuat drama seperti ini Pak Ustadz? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat sejauh mana keyakinan kita kepada Allah.
sejauh mana effort kita kepada Allah, sejauh mana usaha kita kepada Allah, sejauh mana keikhlasan kita kepada Allah. Kalau Allah sudah ngelihat itu semua kita lakukan, selesai sudah. Selesai. Wal aqibatu littaqwa. Endingnya pasti untuk ketakwaan. Wal aqibatu lil muttaqin. Endingnya itu pasti untuk orang-orang bertakwa. Tapi Allah ingin uji dulu agar orang-orang munafik itu tereliminasi. Surga itu tidak murah. Oleh karena itu, Nabi pulang dari Tabuk tanpa ada yang terluka, tanpa ada yang terbunuh, tanpa ada peperangan. Beliau menang WO. Dan kabar itu didengar oleh Ka'ab bin Malik. Fahadarani bathi. Begitu mendengar Nabi SAW dan para sahabat pulang atau berangkat dari Tabuk menuju kota Madinah untuk pulang kembali, seketika itu juga Ka'ab down. Ka'ab sedih. Ya Allah, saya nggak ikut perang. Yang saya takutkan jadi kenyataan. Dia menyesal. Dia menyesal. Dia menyesal sudah menunda-nunda. Dia menyesal lebih memilih kenyamanan di Madinah daripada perang. Karena dalam riwayat, ketika Ka'ab menceritakan pada hari itu atau pada hari-hari itu, buah kurma di kota Madinah sedang panen-panennya, Ka'ab memberikan testimoni yang sangat jujur. Kata Ka'ab, hati kecil saya itu condong pada buah-buahan tersebut. Jadi ada unsur dunia di situ. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, ini yang perlu kita jaga. Dan Ka'ab memberikan bukti kepada kita, orang yang condong ke dunia pasti endingnya akan menyesal. Nggak mungkin bahagia, menyesal. Dan Ka'ab alami tersebut. Ketika dia sedikit condong ke dunia, dia menyesal. Dan memang itu tadi, yang menghambat kita ibadah itu dunia. Dunia. Semua tentang dunia. Yang membuat kita menunda sholat, mungkin meeting, mungkin ketemu klien, akhirnya nggak sholat sama sekali. Saya tidak berbicara bagi orang yang sholat, karena itu ada pembacaan khusus tentang hal itu dalam ilmu fikih. Tapi ini nggak sholat. Yang membuat seseorang nggak puasa Ramadan harus mengentertain kliennya. Yang membuat seorang wanita membuka hijabnya demi pekerjaan, dunia. Makanya ulama klasik mengatakan, hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu induk dari semua dosa. Semua dosa. Atau mau dosa apa? Dari yang paling parah sampai paling kecil, itu pasti ada unsur cinta dunia. Yang paling parah syirik. Orang pergi ke dukun untuk apa? Untuk menang pilkada, untuk menang pemilu, untuk jabatan, syirik besar. Orang riya sum'ah, agar apa? Agar dipuji. Dipuji di mana? Di dunia, syirik kecil. Dunia dan dunia. Oleh karena itu, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, kita nggak boleh terpukau dengan dunia. Allah mengatakan apa dalam surat At-Taubah? Ayat ke-55, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Anda tidak boleh terpukau dengan harta dunia mereka dan anak-anak mereka. Kita tuh nggak boleh terpukau dengan dunia. Terpukau dengan dunia haram. Terpukau dengan dunia haram. Ini penting. Jadi kalau antum haram lagi. Ya udah minum dulu deh. Nah. Ya. Kalau kita kagum dengan barang teman kita atau brand yang dipakai oleh sahabat kita, itu dosa loh. Allah mengatakan fala tu'jibka. Teman antum punya mobil baru, antum kagum, gila peleknya pelek racing bro, dosa tuh, dosa. Jadi ngomongin pelek tuh masalah apa? Dunia apa akhirat? Coba kalau saya salah tolong diluruskan. Ada masalah akhirat atau enggak? Dosa. Akhwat-akhwat di belakang ketika kagum dengan tas temennya, gila LV Ori itu, dia pakai Hermes, dosa.
kagum dengan dunia, itu kagum. Nggak boleh kita kagum dengan dunia. Nggak boleh kagum dengan dunia. Kita masuk ke rumah orang kaya, rumahnya mewah, pakai marmer, ada yang pakai parket, wallpapernya kita seneng, kita kagum, dosa. Allah melarang. Antum yang mungkin pernah dengar tentang ilmu usul fikih, hukum asal larangan itu hukumnya apa? Haram. Fala tu'jibka amwaluhum. Allah menyatakan jangan sampai engkau kagum dengan harta mereka. Nggak boleh kagum. Dunia itu hina. Dunia itu hina. Dalam At-Taubah 55 Allah mengatakan liyu'adzibahum biha. Karena Allah kasih harta dunia buat orang-orang non-muslim, buat orang-orang kafir untuk mengadab mereka di dunia dan di akhirat. Wong orang diadab kok Anda kagum? Heran saya. Kan begitu orang diadab kenapa Anda kagum? Dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain, linaftinahum fi. Kita kasih dunia kepada mereka untuk menguji mereka. Orang diuji kok Anda kagum? Jadi ujian itu kan bukan penyakit aja. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji itu dengan kesulitan dan dengan kelapangan. Ada orang diuji dengan penyakit. Antum kagum nggak? Gila, gue habis dari Darmais bro, dia kanker stadium 4, gue kagum sama dia. Antum bilang itu? Sebagaimana antum nggak boleh kagum ketika orang sedang diuji dengan penyakit, antum nggak boleh kagum dengan orang yang sedang diuji dengan dunia. Nggak boleh kagum, dosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan dosa besar karena anda mengagumi sesuatu yang dihinakan oleh Allah. Allah hinakan dia, anda kagumi, dosa besar. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim. Karena ini yang bikin masalah. Semua problematika ini gara-gara ini. Orang dibully sampai nggak sedikit yang bunuh diri, itu gara-gara apa sih? Karena dunia kan. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu remaja di Amrik bunuh diri di depan keluarganya karena dibully, karena dia gemuk dan seterusnya. Kenapa dia bunuh diri? Karena dia dibully. Kenapa dia merasa hancur dibully? Karena dia merasa komunitasnya, teman-temannya nggak nerima dia lagi. Nggak terima di mana pertanyaannya? Di dunia. Kalau orang orientasi akhirat, senang. Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dikatakan Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, kata Abdurrahman bin Mahdi, kalau tidak ada unsur maksiat kepada Allah, saya berharap seluruh warga kota ini membuli saya. Siapa yang nggak senang dapat pahala sholat gratis? Padahal saya nggak pernah sholat, dapat pahala tahajud. Kenapa? Karena yang bully tahajud. Siapa yang nggak senang dapat pahala puasa Senin Kamis gratis? Padahal saya nggak pernah puasa Senin Kamis. Kenapa bisa dapat itu? Karena yang bully puasa Senin Kamis. Itu orientasi akhirat. Yang bikin rusak kita ini gara-gara ini. Bukan berarti kita nggak boleh jadi orang kaya, tapi kita nggak boleh mengidolakan dia, nggak boleh mengkultuskan, nggak boleh mendewa-dewakan, nggak boleh kagum. Seorang pahlawan perang atau jihad selama 20-an kali saja, begitu hatinya condong ke sana, gagal ditabuk. Makanya Ka'ab sedihnya minta hadarani bathi. Mari kita lanjutkan apa yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik. Fatafiktu atadzakarul kadhiba wa aqul bima akhrut min sakhatihi gadan sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mulai berpikir apa kebohongan yang bisa aku perbuat sehingga besok aku selamat dari murka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau cari alasan apa ya? Saya harus berpikir dari sekarang. Jadi ada pikiran buruk di dalam diri Ka'ab. Bohong. Biar nggak diomelin Nabi SAW, biar nggak dimarahin Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kita punya pikiran seperti itu. Jangankan kita, Ka'ab bin Malik berpikir bohong, dan dia berpikir gimana cara agar saya selamat besok ketika Nabi pulang ke sini. Maka beliau berpikir untuk berbohong, dan dia berpikir apa yang bisa menyelamatkan saya pada hari tersebut.
wa asta'inu ala dzalika bi kulli dzi ra'in min ahli. Lalu aku minta masukan dari keluarga-keluarga dekatku yang bijak-bijak, yang wise, yang matang, yang soleh. Nah, ini pinternya Ka'ab. Begitu ada godaan dari syaitan untuk berbohong, nggak disambut sama dia, nggak dibiarkan. Dia minta second opinion. Menurut kalian gimana? Karena ada keluarga yang cerdas, yang soleh pada saat itu. Loh, Pak Ustadz bukannya pada berangkat semua? Kan kita sudah jelaskan, kata Ibnu Katsir, ada orang sahabat yang memang ditugaskan oleh Nabi seperti Ali bin Abi Thalib. Ada yang ada uzur, sakit atau nggak mampu atau tua, nggak punya uang. Nah, diantaranya adalah keluarganya Ka'ab bin Malik. Nah, beliau minta advice dari mereka. Ini gimana nih? Apa yang harus aku lakukan? Ngomong apa? Apa mungkin bilang aja aku vertigo kali ya, biar Nabi SAW maafin, atau mungkin mah kambuh, atau istri ngidam, atau bayi sungsang mau lahiran dan seterusnya. Jadi tolong kasih masukan kepada saya nih. Apa yang bisa saya katakan kalau Nabi pulang? Lalu beliau dapat info lagi. Atalla qadiman. Nabi sebentar lagi tiba di kota Madinah. Nabi sebentar lagi tiba di kota Madinah. Fazaha anil batil. Dan semakin dekat kedatangan Nabi SAW, saya semakin yakin saya nggak boleh pakai cara-cara yang haram. Dan saya semakin pasrah, saya tidak bisa selamat dari Nabi SAW. Fa'ajma'tu sidqahu. Maka detik itu saya bertekad untuk jujur di hadapan Nabi. Saya akan katakan apa adanya. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kalau kita punya pikiran kotor, kalau kita ada pikiran bermaksiat kepada Allah, dan itu pasti sesoleh apapun kita, tidak ada di satu masjid ini yang lebih soleh daripada Ka'ab bin Malik. Itu aja mikir, gimana kalau gue bohong aja ya? Apalagi kita ya memang dulu pakar, mungkin dulu pengalaman, dulu tenang, jangan emosi, jangan marah, dulu yang lalu biarlah berlalu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti pikiran-pikiran itu akan muncul ketika mungkin kita datang, atau misalnya ya akhwat-akhwat di belakang udah janji sampai rumah jam 7 sama suaminya, tiba-tiba 7 lewat 1,5 menit, kira-kira gue bilang apa sama laki gue ya? Itu kan apa gue bohong aja ya? Apa gue ini aja, dan seterusnya. Itu pasti ada di dalam diri kita. Yang harus kita lakukan, selalu berpikir yang halal, lalu minta pertolongan kepada Allah, dan jangan lupa musyawarah dengan orang-orang soleh. Ka'ab langsung musyawarah dengan keluarganya yang soleh, yang wise, yang matang, dan kesimpulannya gak bisa bohong. Bohong adalah bunuh diri. Kita harus jujur. Fa'ajma'tu sidqahu. Maka aku bertekad untuk bicara jujur dengan Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari H itu pun tiba. Hari kepulangan Nabi SAW. Asbahan Nabi SAW qadima. Nabi tiba di waktu pagi, di waktu duha. Lalu Ka'ab menceritakan, wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraka'a fihi rak'ataini thumma jalasa linnas. Dan Nabi kebiasaannya itu kalau pulang dari safar, beliau akan mencari masjid. Pulang dari safar, spot pertama yang beliau singgahi itu masjid. Lalu beliau salat 2 rakaat, lalu setelah itu duduk ngobrol sama manusia. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, ini sunnah Nabi yang mulai dilupakan oleh orang. Ini sunnah langka. Salat sunnah setelah safar. Dan ini yang harus kita camkan. Kalau kita lagi safar artinya perjalanan jauh ya. Itu yang pertama kali kita cari masjid. Masjid, hukumnya sunnah. Makanya Imam Bukhari ketika membawakan riwayat ini mengatakan bab salat
di masjid saat tiba dari safar. Dan dalam madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi kalau bisa, kalau kita safar next, yang pertama kali kita cari itu masjid. Kalau kita sholat 2 rakaat, walaupun mungkin kita bawa 3 koper, 5 koper, lalu udah capek, badan remuk-remuk. Nah di situ tantangannya. Kecuali kalau uzur ya, kecuali kalau darurat, atau mungkin kita bawa orang tua yang harus pulang, atau kita bawa pasien yang sedang kena serangan jantung, ya jangan cari masjid, langsung UGD. Tapi kalau normal, kita cari masjid. Dan itu penting loh. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muhallab, Al-Imam Al-Muhallab bin Ahmad, ulama yang hidup di abad ke-5 Hijriyah. Kata beliau, ini menunjukkan pentingnya sholat buat kehidupan kita. Saat kita tiba dari safar, Allah dan Rasulnya pengen kita kembali ke aktivitas keseharian kita dan mulai dengan mengerjakan sholat. Dan kita mulai aktivitas kita. Yang pertama kali kita kunjungi itu rumah Allah, bukan rumah kita. Itu rahasianya. Karena kita tahu salah satu orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat siapa? Rajulun wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Bukan sebagai marbot ya, bukan. Tapi yang diingat tuh masjid gitu. Pokoknya antum nguasain masjid. Jadi kalau teman antum nguasain roti bakar yang enak di mana, bubur ayam yang enak di mana, sate kambing yang enak di mana, antum nguasain masjid yang enak buat sholat maghrib tuh di mana, gitu loh. Masjid yang asik untuk sholat isya tuh di mana, antum nguasain. Nah, begitu juga ketika antum tiba, cari masjid, lalu sholat 2 rakaat. Itu sebagai start yang bagus di kepulangan antum. Karena kita harus punya start yang bagus. Start yang bagus itu menentukan, walaupun memang klimaksnya di hasil akhir, tapi kita tahu betapa banyak atlet kalah karena startnya jelek. Kalau kita pulang, start kita dari rumah Allah, start kita sholat 2 rakaat, itu positif bagi kita. Terus yang kedua, hikmahnya rekan-rekan sekalian, sebagai tanda syukur kita diselamatkan dari safar tersebut. Oke, antum naik business class atau first class, emangnya antum aman dari turbulence kah? Atau mara bahaya di sana? Antum kan bisa tidur nyenyak, bisa pesan makanan dengan nyamannya, dengan pramugari ketika Allah mudahkan. Maka bersyukurlah kepada Allah. Berzikirlah kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pulang safar yang kita cari masjid, lalu kita sholat, itu sebagai tanda agar kita bersyukur kepada Allah. Lalu kita minta keberkahan di aktivitas-aktivitas kita ke depan. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muhallab sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Battal dalam Syarah Bukhari. Dan masih banyak lagi faedah-faedah tersebut. Jadi Nabi sholat 2 rakaat. Nabi sholat 2 rakaat, lalu beliau ketemu dengan manusia. Falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafun. Begitu Nabi sudah selesai sholat 2 rakaat, lalu beliau berbalik arah, beliau siap menyambut warga kota Madinah. Datanglah orang-orang munafik. Datang orang-orang munafik. Mereka memberikan alasan palsu. Mereka bersumpah palsu. Dan jumlah mereka kata Ka'ab 80-an orang. Dan semuanya bohong. Semuanya bohong. Semuanya nggak benar. Mereka nggak punya uzur. Mereka nggak punya alasan syar'i. Tapi mereka bohong di hadapan Nabi SAW. Semua, ada yang bilang sakit kepala lah, ada yang bilang DB lah, ada yang bilang mungkin hepatitis, ada yang bilang kena flu burung lah, atau mungkin cantengan lah, pokoknya semua bohong deh, nggak ada yang benar. Tapi yang menariknya, qabila minhum ala niyatahum, Nabi menerima uzur-uzur mereka semua.
Lihat Nabi kita SAW. Nabi menerima udzur-udzur mereka semua. Wa baya'ahum, dan minta komitmen mereka ke depan. Wastaghfara lahum, dan Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah maafkanlah kesalahan orang-orang ini. Wa wakkala sarairahum ilallahi ta'ala, dan Allah mengembalikan hakikat dari alasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak, hadirin sekalian. Dari sini ada pelajaran akhlak yang mulia. Kita sebagai seorang muslim tidak perlu mempermasalahkan alasan bohong teman kita kalau sifatnya parsial dan tidak ada efek yang lain. Kalau nggak ada efek yang lain, udah biarin aja. Contohnya misalnya, antum janjian sama teman jam 8 di Al-Azhar, jam 8 malam. Tiba-tiba dia datang jam setengah 9. Alasannya macet. Ya udah antum terima aja. Oh iya, semoga dilancarkan. Jadi antum nggak perlu interogasi dia. Di mana titik macetnya? Lalu lihat Waze, lalu telepon El Sinta, ditanya segala macam. Nggak perlu, lebay itu lebay. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biarkan udah. Karena kebohongan dia itu nggak ada efek lain. Jadi diemin, itu akhlak. Kita tidak perlu mencek, mencari tahu, menginterogasi, membongkar, mengkonfrontir alasan bohong kalau tidak ada side effect ke masalah-masalah yang lain. Biarkan aja dia bohong. Dan itu paling sering terjadi, masalah terlambat, masalah ini, masalah itu. Walaupun bohong, walaupun antum lewat jalan yang sama dan nggak ada macet sama sekali. Jadi macet iya, ya semoga Allah maafkan deh. Jadi itu akhlak Nabi SAW. Akhlak Nabi SAW. Apalagi kalau antum tahu memang tipikal teman antum pembohong, ya udah nggak usah berharap ke orang dengan standar yang dia tidak mampu sampai ke sananya. Tapi itu ini munafik, udah munafik tuh nggak ada harganya. Mau dia bohong kayak mau enggak ya dia munafik. Dan yang menariknya Nabi beristighfar untuk mereka. Ya Allah maafkan mereka. Ini akhlak hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nabi beristighfar untuk orang-orang munafik. Bayangkan ya, antum ngajak jihad, ini orang nggak mau, bukan hanya nggak mau, ngegembosin, panas, kulit saya kebakar dan seterusnya. Dan bukan hanya bilang panas, yang ketiga, ketika ada orang Islam nyumbang, sahabat-sahabat nyumbang, dibilang riya lah, dibilang Allah nggak butuh lah. Begitu pulang, Nabi bisa hukum mereka, tapi Nabi nggak lakukan. Nabi berdoa, wastaghfirullah, ya Allah maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ini akhlak yang mulia. Ini yang kadang-kadang hilang di tengah-tengah kita. Budaya memaafkan, budaya berharap tidak ada yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Walaupun itu musuh kita, walaupun dia sengaja melawan kita, menjelek-jelekan kita, menghambat atau menjegal kita, membuli kita, semoga Allah maafkan. Dan ini tulus, nggak ada kepentingan. Nabi berharap mereka bertaubat. Gak namanya yaudah saya maafkan tapi Tuhan yang balas, nggak ada begitu, itu mah nggak niat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi maafkan semuanya. Hatta jitu, sampai tiba giliranku, kata Ka'ab bin Malik. Sekarang giliran Ka'ab bin Malik berhadapan dengan Nabi SAW. Apa yang terjadi dan bagaimana beliau menyampaikan uzurnya, kita akan bahas di pertemuan yang lalu ke depan insyaallah ta'ala. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Pertemuan ke depan kita akan bahas dialog antara Ka'ab dengan Nabi SAW dan apa hukumannya dan bagaimana Ka'ab menjalani hukuman tersebut. Bismillah ta'ala di edisi atau episode yang ketiga. Kita buka sesi tanya jawab. Oke, alhamdulillah. Syukur saja, jazakallah khair. Oke, kita buka sesi tanya jawab, tapi sebelumnya sisters mungkin kalau ada yang mau pulang lebih awal karena ini sudah agak larut, diperbolehkan, tapi tetap jangan mengganggu majelis ya. Adapun dengan brothers mungkin tetap stay. Dikit lagi kita hanya persilakan satu brother, satu sister menanya. Sampai situ kita lanjut di bawah sesi tanya jawab di bazar. Oke. Kita mulai dari sister. Ini ada pertanyaan dari, kita boleh tanya dari minggu lalu Ustaz ya? Kita review untuk apa namanya refresh kita. Ngomong-ngomong kok antum protes sih tadi, udah jam 9.15 loh.
Antum nggak mau pulang apa ya? Ya, jadi kita harus potong dan kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Oke. Insya Allah. Ustadz di dalam cerita, di dalam mengisahkan kisah Ka'ab bin Malik ini menyebutkan bahwa Allah memberikan ujian kepada seorang berdasarkan keimanannya, Ustadz ya. Iya. Lalu bukankah kalau dalam sholat kita kan juga memohon, Ustadz, untuk dijauhkan dari kesulitan, dijauhkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Bagaimana penjelasan tentang hal ini, Ustadz? Terima kasih. Terima kasih, jazakallah khairan. Ya, ada dua sisi ya. Yang pertama, Allah akan menguji sesuai dengan kadar keimanan. Kalau imannya tinggi, maka ujiannya akan berat. Begitu juga dengan sebaliknya. Tapi di sisi lain, kita berdoa agar dijauhkan dari musibah mara bahaya. Apakah kita harus balik doa kita, minta ujian, minta kanker stadium 4, minta gagal ginjal, minta hepatitis C dan seterusnya agar kita diakui oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman? Jawabannya enggak. Jawabannya ada dalam hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, la tatamannau liqa'al adu was'alullah al-afiyah wa idza laqitumuhum fasbiru. Jangan sekali-kali kalian minta dan berharap berhadapan dengan musuh. Ya. Minta itu keselamatan kepada Allah. Tapi kalau Allah takdirkan, bersabarlah menghadapi musuh. Ini konsep. Jangan minta ujian, jangan minta musibah, jangan minta perang, jangan berkoar-koar Yahudi sini lo, gue bacok lo dan seterusnya. Nggak boleh, nggak boleh. Nabi larang, jangan minta bertemu dengan musuh. Tapi yang harus kita minta keselamatan. Semoga dimudahkan, semoga diselamatkan, semoga lancar, dibantu oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah. Dan kalau Allah takdirkan, kata Nabi, Anda bertemu dengan musuh, Anda sakit, Anda positif mengidap penyakit yang berat, fasbiru. Pada saat itulah kita hadapi dengan sabar. Dan nggak boleh lari. Makanya salah satu dosa besar yang mematikan, tawalli yaumaz zahaf, kabur ketika sudah berhadapan dengan musuh. Jadi kita nggak cari lawan, tapi kalau lawan ditakdirkan berhadapan dengan kita, jangan mundur. Kita nggak cari penyakit, kita nggak cari kemiskinan, tapi kalau kemiskinan Allah takdirkan menimpa kita, hadapi dengan kesabaran. Jadi intinya Allah akan uji kita sesuai dengan iman kita, tapi tetap minta keselamatan, tetap minta kenyamanan, tetap minta pertolongan dan kemudahan di dunia dan akhirat. Mungkin itu. Oke, Ustaz, syukran jazakallahu khair. Oke, silakan kita Abdul Razak. Sister Said yang mau bertanya, langsung dipasing mikrofonnya. Sebutkan nama dan tempat asal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, dengan siapa? nama saya Mailuser. Siapa? Mailuser. Mailuser, oke. Dari mana? Dari Kebonjeruk. Oke, silahkan. Begini Pak Ustadz, alhamdulillah saya baru mualaf kan ya. Masya Allah. Tapi saya kan dari keluarga Nasrani, kebetulan keluarga saya Katolik. Jadi begitu masuk mualaf itu, saya nggak ngomong sama orang tua saya. Dan belakangan ini waktu mama saya tahu, jadi setiap ketemu saya dia selalu nangis. Dia bilang, nak mama nggak ikhlas katanya. Mama selalu ke gereja doain kamu, minta doa sama pastor supaya kamu balik lagi. Jadi setiap sekali saya ketemu mama, saya jadi merasa, aduh gimana ya, bingung gitu Pak Ustadz, gimana ya? Oke. Ya, makasih. Oke, Mailuser, pertanyaannya bagus sekali. Kita tunggu jawaban. Mualaf dari tahun berapa, Mbak siapa? Mbak Mai dari tahun berapa memeluk Islam? Saya ada sekolahnya sih pernah masuk sekolah Islam. Oke. Coba kebetulan waktu itu masuk sekolah itu karena memang yang terdekat aja, bukan karena memang mama mau gitu, enggak. Karena memang itu sekolah yang bagus. Masuk memeluk Islamnya tahun?
Baru aja, Baru tahun kemarin? baru beberapa bulan ini. Oke, tahun kemarin berarti ya? Iya. Oke, terima kasih. Iya. Iya, terima kasih Bang. Terima kasih banyak kepada Mbak Mai. Yang pertama itu ujian ya, itu ujian. Dan Allah sudah jelaskan di salah satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dalam surat Luqman ayat 15. Luqman 15, saya ingin ayat ini jadi oleh-oleh secara khusus buat Mbak Mai. Allah menyatakan, apabila kedua orang tuamu berjihad membuat engkau melakukan kesyirikan. Jadi kata kerja yang Allah gunakan itu berjihad. Jadi apabila kedua orang tuamu melakukan segala cara agar Anda murtad lagi, agar Anda melakukan kesyirikan, agar Anda melakukan kekufuran, fala tuti'huma, jangan taat kepada mereka berdua. Dalam case ini, dalam kasus ini, jangan taat. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap berbuat baik dan berbakti kepada mereka dari sisi-sisi atau bidang-bidang yang lain. Jadi tetap baik, tetap berkunjung, tetap kasih hadiah, tetap senyum, tetap jadi pendengar yang baik buat mama, tetap jalan bareng. Tapi kalau sudah masuk masalah ini, jangan taat sama sekali. Tidak boleh. Dan ini ujian kita. Dan ini dialami oleh orang-orang yang lebih dulu beriman dari kita. Ini dialami oleh para sahabat. Ini dialami oleh Abu Hurairah. Kita tahu Abu Hurairah punya ibu non-muslim dan baru masuk Islam setelah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dialami juga banyak para sahabat. Di antara sahabat mengatakan kepada ibunya, kalau mama punya 9 nyawa, lalu nyawa mama hilang satu demi satu, agar saya murtad, saya nggak akan murtad sama sekali. Jadi kalau mama punya 9 nyawa terus bunuh diri, pokoknya kalau kamu nggak murtad, mama bunuh diri nih. Ya udah bunuh diri aja mah, gitu loh. Bunuh diri mati, nyawa kedua. Lalu kalau kamu nggak murtad, mama bunuh diri lagi. Jangan taat, biarkan katanya. Ya udah bunuh diri aja mah. Untuk masalah ini saya nggak bisa taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah, apalagi diajak melakukan kesyirikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini fase awal ya, fase awal kita masuk ke dalam Islam dan kita keluar dari agama kita sebelumnya. Bisa dipastikan ini fase terberat. Semua fase awal tuh nggak enak. Kita pindah rumah nih, atau kita pindah dari Tulungagung ke Jakarta, dan ini bulan-bulan pertama kita di Jakarta. Nyaman apa enggak? Nggak nyaman, kita masih terasa terasing. Jakarta nggak homey buat kita. Kita belum dapat sahabat, kita belum dapat komunitas. Itu hari-hari atau bulan-bulan pertama kita di Jakarta. Itu kalau bicara daerah, apalagi pindah agama, pasti berat. Respon dari mereka masih keras. Dan di sisi lain mungkin kita belum dapat komunitas yang nyaman di Islam, kita belum dapat sahabat seakidah yang kuat. Mungkin kita punya sahabat, tapi sahabat-sahabat kita dulu, tapi yang benar-benar menerapkan ukhuwah Islamnya kita belum ketemu. Dan ini tantangan, ini ujian, dan minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Minta agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan langkah kita di atas Islam dan tetap berbuat baik kepada orang tua kita, kasih hadiah, dan tunjukkan setelah kita masuk ke dalam Islam kita lebih berbakti, kita lebih santun, pribadi kita banyak perubahan, kita semakin ramah dengan orang tua, sehingga mereka melihat Islam itu memberikan perubahan positif bagi kita. Dan insya Allah dengan berjalannya waktu, apalagi ditambah doa kita, ibadah kita,
maka kita akan semakin kondisi akan semakin nyaman. Dan jangan lupa tips dari Allah dalam akhir-akhir surat Al-Hijr, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Perbanyak tasbih, perbanyak tahmid, perbanyak zikir kepada Allah, dan perbanyak salat. Jadi begitu mendapatkan omongan-omongan yang melukai, menyakiti, membuat hati kita nggak nyaman dari orang tua kita, walaupun mungkin bukan cacian ya, bukan makian, tapi bukankah kalimat-kalimat di atas kalau diucapkan dari hati ke hati, dari mama ke anak, itu membuat hati anak teriris. Allah katakan fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah, bertahmidlah, berzikirlah, dan bergabunglah dengan orang-orang yang sujud. Mungkin itu. Kalau ketidakikhlasan ibu dari Mbak Mei ini apa bisa mendatangkan kemudorotan bagi Mbak Mei, Ustaz? Maksudnya tadi juga. Ya. Ketidakikhlasan orang tua, bahkan doa orang tua agar kita dapat hidayah bagi mereka ya, quote and quote ya, itu nggak akan ada pengaruh sama sekali. Tidak akan pengaruh, justru itu ujiannya. Makanya kan yang lebih fatal ucapan sahabat tersebut. Kalau mama punya 9 nyawa lalu hilang satu demi satu, artinya bunuh diri lagi, saya tidak akan berpaling dari Islam. Kalau sampai kalimat setajam itu diucapkan oleh para sahabat, itu menunjukkan nggak ada masalah sama sekali. Oke Ustaz, syukran jazakallahu khair. Semoga, dan kita doakan semoga Mbak Mei Allah berikan hidayah dan taufik sampai akhir hayatnya. Amin. Ya. Amin. Amin. Oke, silakan Abdul Oh ya, Razak. satu lagi, justru yang bisa memberikan pengaruh doa beliau ya, doa Mbak Mei ke orang tua. Jadi kalau mamanya doakan Mbak Mei agar dapat hidayah dalam tanda kutip, Mbak Mei harus lebih semangat lagi doakan ibunya dapat hidayah. Dan insya Allah doa Mei yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, nice. Amin. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Terima kasih Ustadz. Oke, kita lanjut Brother Said. Satu pertanyaan dan Ada yang bertanya? mikrofon siap. Siapa yang bertanya? Silakan. Mas. Silakan. Yang pakai kemeja biru. Yang mana? Pakai kemeja biru. Silakan sebutkan nama dan tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian, Jusi Adrian saya asalnya dari Medan, tapi sudah 4 tahun ini di Jakarta. Oke, Adrian. Silakan. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama mungkin ada kaitan dengan Mbak yang tadi ya. Oke. Saya punya sahabat dekat, masih saudara, itu yang dari tahun 2001 beliau yang sangat menginspirasi saya untuk mulai belajar agama. Bahkan beliau yang sering membangunkan saya untuk sholat subuh. Tapi saya terpisah lama, kira-kira terpisah hampir 6 tahun, dan tanggal 24 kemarin saya sudah sempat ketemu lagi dengan beliau. Setahun ini sudah sempat ketemu lagi dengan beliau, tapi ada yang lain gitu. Oke. Sampai tanggal 23 atau 24 kemarin, tuh tahun kemarin, saya dapat SMS dari dia bahwa dia pengen jujur ke saya. Lalu saya tanya apa, tolong bilang, we not brother in faith anymore. Gitu. Jadi, beliau sudah murtad. Subhanallah. Gitu. Jadi, terus terang beliau ini adalah orang yang sangat saya kagumin karena agamanya bagus dan memang sangat menjadi contoh bagi saya gitu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana posisi saya? Apakah saya berhak untuk mendoakan beliau kembali ke jalan Allah, ke jalan Islam, atau seperti apa? Saya pernah berdiskusi dengan teman saya yang di majelis ilmu juga, dan beliau malah mengatakan ke saya bahwa satu orang yang murtad Allah ganti dengan satu kaum. Saya nggak tahu ini dalilnya benar apa enggak. Dan dia bilang bahwa tidak perlu kita harus bersedih hati karena ada saudara kita yang murtad. Dan saya bilang, apakah bisa saya doakan kembali ya? Tidak perlu untuk kita doakan, karena kemurtadan itu adalah awalnya dari cinta dunia, gitu. Itu pertanyaan saya, apakah sebagai saudara, apakah saya masih berhak untuk mendoakan beliau, dan bagaimana posisi saya? Apakah saya harus memutuskan tali silaturahmi atau seperti apa? Itu. Terus yang kedua mengenai kondisi safar. Saya kan asalnya dari Medan, tapi sejak 8 tahun itu sampai sekarang saya selalu bolak-balik Jakarta, dan akhirnya 4 tahun ini saya menetap di Jakarta. Posisi saya, apakah saya sedang safar atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya.
pertanyaan kedua dulu ya, karena cepat. Dengan kalau kasusnya seperti beliau tadi, ijma para ulama fikih, beliau tidak bisa menggunakan rukhsah safar. Jadi artinya beliau tidak dalam kondisi safar ketika stay di Jakarta, apalagi berapa 8 tahun dari sini ya. Nah, jadi dengan kesepakatan seluruh ulama fikih, kasus seperti ini jelas beliau seperti orang yang punya KTP Indonesia Jakarta. Udah punya KTP Jakarta belum? Ya, belum. Jadi sama seperti orang yang punya KTP Jakarta, artinya tetap sholat di waktunya, tidak ada qasar, lalu tidak bisa membatalkan puasa dan lain sebagainya. Itu yang pertanyaan kedua. Pertanyaan yang pertama, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Arba'in Nawawiyah, beliau menjelaskan ijma' para ulama. Artinya ulama sepakat bolehnya mendoakan non muslim agar dapat hidayah. Jadi tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Ulama sepakat, dan bukan saya mengatakan, tapi salah satu ulama besar dunia, Al-Imam Nawawi Yahya bin Sharaf, beliau mengatakan ulama sepakat disyariatkannya, bukan hanya diperbolehkan, disyariatkan mendoakan non muslim agar mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Itu poin. Poin yang kedua, perlu kita ketahui kalau dalam kondisi ideal orang yang pindah agama maka harus menghadapi proses pengadilan dan didakwahi oleh hakim syar'i. Dan kalau tetap dia kekeh tidak mau kembali ke Islam, maka hukumannya hukuman mati. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, maka eksekusi mati dia. Namun kita tahu bersama sistem ini tidak ada di negeri kita. Sistem ini tidak ada di negeri kita. Jadi kalau kita mau husnudzon kepada orang yang berdiskusi dengan kita tadi, kita nggak usah dakwahin dan seterusnya. Oh mungkin maksud dia karena idealnya orang kalau kondisinya dan sistemnya ada, orang ini ditangkap oleh pihak berwajib, harus menyelesaikan proses pengadilan, didakwahin, diajak bicara dari hati ke hati, dikasih dalil semua, diajak diskusi tentang agama. Lalu kalau dia kekeh, hukuman mati. Tapi kan sistem ini nggak ada. Ketika sistem ini nggak ada, tugas kita wallahu ta'ala mendakwahi dia kembali. Bukan ngebunuhin dia ya, mendakwahi dia kembali. Karena antum bukan algojo. Antum bukan algojo yang boleh menerapkan hadis di atas. Yang boleh menerapkan hadis di atas hanya pemerintah yang sah. Kalau itu tidak diterapkan, maka personal kita mendakwahi, dialog, diajak ketemu ustadz, atau kalau kita punya keahlian di sana coba kita bicarakan. Dan sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah, fitrah manusia itu akan berpindah dari satu hal ke hal yang lebih baik dari hal yang sebelumnya. Dia akan berpindah ke sesuatu yang lebih lengkap, lebih bagus, lebih baik dari yang sebelumnya. Kecuali kalau terpaksa. Antum punya Avanza, antum punya duit, antum mau ganti mobil, antum pilih apa? Xenia, Agya? Enggak, antum akan beli Innova. Oke, antum ketika punya Innova, antum punya uang lagi, antum enggak, dan untuk dipakai pribadi antum, bukan buat operasional, antum beli apa? Habis Innova, Pajero Sport. Oke. Antum punya uang lagi, antum mau ganti mobil, Pajero Sport ganti apa? Lexus. Ya kan, begitu terus. Habis Lexus Land Cruiser versi Lexus, terus demikian. Itu fitrah. Nah kalau masalah mobil kita pakai logika demikian. Oke, masalah rumah sekarang. Antum tinggal di Tangerang, antum tinggal di Bekasi, antum punya uang, antum beli di mana? Beli di Cibitung? Saya rasa enggak. Antum akan merapat ke Jakarta, antum beli di Jakarta Timur. Punya uang lagi
ke arah ke pusat, misalnya antum beli di Pemuda atau di Pramuka, ke arah lagi mulai masuk Imam Bonjol, masuk ke Diponegoro dan lain-lain. Itu fitrah manusia. Kalau masalah mobil, masalah rumah, begitu fitrah kita. Bagaimana dengan masalah agama? Simple aja. Agama mana yang lebih lengkap dari Islam? Kita nggak usah lihat personnya deh. Semua agama personnya punya masalah. Semua agama personnya punya masalah. Tapi sistem, kelengkapan, mana yang lebih lengkap dari Islam? Mana yang lebih lengkap dari Islam? Mana yang mengatur konsep ibu menyusui selain Islam? Siapa yang mengatur masalah jual beli selain Islam? Konsep mana, agama mana lagi yang mengatur tentang nafkah, tentang rumah tangga seperti Islam? Agama mana lagi yang mengatur politik seperti Islam? Agama mana yang punya konsep peradilan, konsep praduga tak bersalah? Itu konsep Islam. Nabi mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Yang menuduh harus kasih bukti. Jadi yang suruh membuktikan yang menuduh. Kenapa? Karena tersangka punya asas praduga tak bersalah. Itu Islam. Jadi bicara dengan bijak, nggak usah jelek-jelekan yang lain. Amanah konsep yang lebih dalam masalah mengatur semua tatanan hidup di dunia akhirat melebihi Islam. Kalau ternyata terbukti ada yang lebih baik, maka baru berpikir pindah. Tapi nggak ada yang lebih baik. Nabi bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan nggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Mungkin itu. Oke, dan sedikit lagi Ustaz, padahal temannya ini sering dulu. Iya, itu poin buat kita semua. Jangan ada yang merasa aman. Jangan ada yang merasa aman, yang mengklaim yakin pasti masuk surga, yang bisa memastikan hari H kematiannya. Contoh dari teman beliau itu menunjukkan semua kita, termasuk yang berbicara, tidak ada yang punya merasa aman. Ada salah satu pakar itu penulis bukunya berisi tentang bantahan ke salah satu firqah sesat, lalu diberikan kata pengantar oleh beberapa ulama besar. Salah satu kata pengantar ulama besar, kata beliau, penulis ini ulama yang kasih kata pengantar, salah satu poinnya, penulis menjadikan buku ini sebagai mahar masuk surga. Jadi ini kayaknya udah ahli surga udah. Ini buku bagus banget, manfaat banget buat umat, dan insya Allah masuk surga. Apa yang terjadi beberapa tahun setelah buku ini dicetak, tersebar dan dinikmati oleh para penuntut ilmu? Saya punya buku ini di rumah. Penulisnya murtad, keluar dan dikafirkan banyak ulama Islam karena pemikirannya yang sangat merusak. Ini menunjukkan nggak ada yang merasa aman. Oleh karena itu minta keistiqomahan. Kita tahu Wasil bin Atha adalah salah satu murid Hasan al-Basri. Bayangkan Wasil bin Atha, orang yang sangat cerdas dan muridnya ulama terbaik di Irak, tapi sesat, akhirnya membuat sekte Mu'tazilah. Dan begitu juga dengan banyak orang, minta keistiqomahan. Banyak doa, Allahumma tsabbitni waj'alni hadiyan mahdiyya, ya Allah kokohkanlah aku dan berikanlah aku petunjuk dan buat aku memberikan hidayah kepada orang lain. Ini pelajaran, jangan pernah merasa aman dengan iman kita. Mungkin itu, terima kasih. Oke, syukran Ustaz, jazakallahu khair. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin. Dan memberikan keistiqomahan bagi kita. Dan mungkin pertanyaan dari Adrian tadi, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Terima kasih Mas Adrian. Oke. Insya Allah kita akan lanjutkan tanya jawab ini di bawah untuk akhwat dan untuk sisters dan brothers. Kita simak dulu kesimpulan dari sesi kita malam ini. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih, jazakallahu khairan. Pada sesi kali ini kita mendapat pelajaran dari Abu Khaisamah, lalu bagaimana adapun dari Ka'ab, bagaimana pikiran kotor bermaksiat itu pasti hinggap di antara kita dan kita harus melawannya. Dan ingat dari Abu Khaisamah, kita harus jalan terus, kita harus maju walaupun banyak sentimen-sentimen negatif di sekeliling kita.
ketika kita mengamalkan agama kita. Lalu yang kedua, begitu kita jatuh kita harus segera bangkit lagi, sebagaimana Abu Khaythama, dia walk out tapi dia balik lagi mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Next kita akan bahas dialog antara Ka'ab bin Malik dengan Nabi SAW dan apa hukuman yang Allah berikan kepada Ka'ab bin Malik dan bagaimana beliau menjalani hari-hari hukumannya. Sangat menarik dan kita semakin mendekati puncak dari cerita tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.